Yo, what's up, motherfuckers? Gila, welcome back, baby. It's your freaking uncle, Gemas Show Indo, Uncle Review. Gila, selamat datang kembali guys di Uncle Review ya. Ternyata Uncle Review cukup menarik. Kita kemarin review dari game-game lama, game-game yang cukup lama, ada yang lama banget, bahkan game-game baru. Dan ini adalah episode pertama Uncle Review game-game zaman now atau game-game zaman sekarang. Yaitu adalah, lu nggak lihat kapak gue. Nangkis apa? Rudal. Gitu. Nangkis apa lagi? Nangkis apa? Mobil. Apa tuh pernah demek ya? Zombie. Nangkis apa lagi? MBG. Oh, susah tuh. Anyway, di sini kita mau review Resident Evil 9. Teman-teman sekalian, Resident Evil 9 Requiem. Bah! Gitu, kasih lihat tuh editor. Bah! Ini adalah Resident Evil 9 Requiem, review dari Uncle. Menurut Uncle seperti apa? Ini sebenarnya lagi-lagi ya, Uncle tuh bagi yang nggak ngerti. Bang, kok sekarang dipanggil Uncle? Sebenarnya awal-awal gara-gara Gogi sih ya, panggil gue Uncle. Tapi akhirnya semuanya jadi memanggil Uncle. Tapi anyway, teman-teman sekalian, di sini gue mau ngelakuin review Resident Evil 9. Mungkin gue akan review dari segala aspek, ya, dari review dari pendapat Uncle, ya, karena Uncle sendiri main RE ya bisa dibilang sudah cukup lama ya dari RE1, tapi ada beberapa game memang yang Uncle belum mainin. Jadi kalau misalnya ada info yang tidak begitu detail, silahkan tambahkan saja di comment section. Tapi Uncle pengen tetap review Resident Evil 9 Requiem benar-benar sesuai dari isi hati Uncle. Karena karakter utamanya ini sangat melekat di hati saya. Siapa, Bang? Pakai nanya. Grace. Enggak dong, Grace kan karakter baru. Baru muncul dia. Ya, kalau emaknya udah lama, tapi Grace-nya baru muncul gitu kan. Itu adalah Leon Kennedy. Gila, mohon maaf ya. Bro, kalau lu nonton gua live pertama kali ngeliat dia action, mohon maaf. Apa itu Yuki Hirasoma makan makanan enak baju buka? Ini bro, gila. Leon lagi action keren banget. Uncle sampai topless. Mau lihat nggak? Jangan deh. Gila, Leon by the way di RE Requiem keren banget. Ini gue mungkin akan review secara satu-satu lalu nanti Uncle akan memberikan pendapat. Jadi satu-satu mungkin dari gameplay, habis dari gameplay mungkin dari cerita, ya, dan tentunya grafik gitu kan, dan porting. Apakah portingnya bagus karena game ini launching secara berbarengan di PlayStation dan juga PC, gitu kan. Nanti kita review semua berdasarkan fakta dan data dan pengalaman saya. Pada saat main RE9, gue masih pakai 5060 Ti. Belum dibalikin. Sekarang udah balik ke 3070. Ya. Oh, tapi anyway juga waktu itu gue main di PS sih. Waktu itu gue main di PS5. Ya kan? Dan di PS5 gue mainin waktu itu live stream kurang lebih 12 jam something ya. Ya bisa dilihat lah di channel Uncle. Ada linknya di description. Tapi yang jelas... di sini kita akan mereview dari semua itu, dari fakta dan data dan pengalaman Uncle. Lalu setelah kita nge-review itu, saya akan memberikan pendapat tentang game ini. Yang pertama, kalau grafik sih Uncle nggak bisa ngomong banyak ya. Karena menurut gue di sini, grafik game zaman now sih udah pada gila-gila lah. Kita kalau udah ngomongin engine, teman-teman sekalian, apalagi dulu Uncle sempat main di dunia 3D gitu. Jadi paham-paham sedikit soal hal ini. Ketika lu udah ngomongin game 3D, real time, yang dimana real time tuh cutscene sama gameplay itu sudah nyatu. Mungkin kata anak zaman now, Ya, Bang. Semua game mah begitu. Cutscene sama gameplay udah nyatu. hey babi, kamu lahir di era sekarang. Kalau kamu lahir di era, nggak usah jauh-jauh, lahir di era PS1, PS2, itu berbeda. Ya, cutscene dan gameplay itu jauh berbeda, Pak. Ada bocil. Hey babi, gitu ya kan. Babinya pakai Y biar sopan, babi. Ya karena kalau dia bisa ngomong begitu karena kamu sudah lahir era sekarang, biji. Tapi kalau kamu lahir dari apalagi dari zaman-zaman era NES, astaga gitu kan. Bahkan ada beberapa game yang cutscene-nya aja nggak ada. Memang udah berbeda lah. Ketika lo cutscene dan gameplay sudah menyatu, secara grafik, secara transisi, walaupun pastinya ada perbedaan tentunya, tapi yang namanya real time sebenarnya dari era PS3 sih ya. Contoh yang mungkin yang bisa gua kasih lihat adalah GTA 5. Ketika lo lagi ada cutscene dan gameplay transisinya, grafiknya sama, itu ya salah satu contoh dari bagian real time rendering. Itulah ya teman-teman sekalian. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan engine-nya. Engine pada gamenya itu yang membuat itu semua menjadi possible. Dan itulah kalau ngomongin soal engine sih, RE Engine itu, ini fakta nih, tidak pernah mengecewakan untuk Resident Evil. Jadi untuk teman-teman yang Bang, aku takut
bang beli RE 9. Kenapa? Takut kayak Monster Hunter Wilds. Ya, Monster Hunter Wilds pada saat rilis, wah banyak banget isunya gitu kan. Tapi RE Engine tidak pernah mengecewakan game Resident Evil. Karena memang RE Engine itu ya, namanya aja RE Engine. Tapi kalau soal grafik teman-teman, menurut gue udah oke banget. Gak ada masalah lah. 60 FPS jalan lancar di PS5 dan PS5 gue bukan PS5 yang Pro, tapi melainkan PS5 yang versi pertama rilis di Indonesia. Aman, lancar jaya. Untuk portingan, grafik oke lah. PS5 apalagi kalau teman-teman di PS5 gue ngelihat pertama kali yang Grace di hujan itu loh. Yang scene pertama itu udah bagus banget. Mungkin kalau teman-teman ngeliat di YouTube, secara konversi berbeda ya. Karena file format videonya sudah di-convert oleh YouTube. Tapi kalau lu lihat langsung, cakep. Apalagi di PC. Apalagi kalau PC lu punya 5060 Ti. Wah, cakep anjir, serius. Nggak usah pakai DLSS 5, DLSS 4 aja udah bagus. DLSS 5 kan dia generatif AI ya. Tapi DLSS 4 aja udah bagus. Nggak usah pakai DLSS juga sebenarnya udah bagus selama VGA lu kuat sih. Gila lah pokoknya. Kalau soal grafik untuk RE9 Requiem, dan juga, by the way, untuk di handheld, kebetulan saya punya ROG Xbox Ally X yang warna hitam ya, teman-teman, dengan menggunakan chipsetnya itu, kalau nggak salah dia APU-nya Z2 Extreme. Dengan chipset menggunakan Z2 Extreme di Xbox Ally X, saya mendapatkan 60 FPS minimal di medium settingannya di 720p tanpa menggunakan FSR. Kalau misalnya FSR bisa dinyalakan akan lebih indah lagi. Tapi gue benar-benar menggunakan full hardware, kurang lebih dapetnya segitu. Medium 720p, 60 fps, lancar jaya, baterainya 2,5 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Non-stop loh ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, portingannya cakep. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa dicoba juga kalau teman-teman yang punya Legion Go, silakan saja. Tapi yang jelas Z2 Extreme juga mampu menangani RE9 Requiem. Nah, itu soal grafik. Next, sebelum kita bahas story, kita bahas ke gameplay. Gila, gue kalau untuk gameplay teman-teman, aduh, gimana ya? Gitu. Menurut keyakinan Uncle sih, Uncle suka banget. Mohon maaf di luar sana bilang, Tapi kurang ini, tapi kurang itu. Gameplaynya bener-bener cuman recycle dari RE sebelumnya. diam. Mana ada Leon gameplay sebelumnya? Nangkis roket. Gila, untuk gameplay Capcom never cease to amaze me. Kita akan memberikan suatu keunikan baru loh ya. Menurut gue banyak banget fitur-fitur gameplay yang mungkin kalau lo ngeliat kayak Bang, kok banyak yang banyak yang recycled atau reuse dari RE sebelumnya. perasaan kamu saja. Tapi gue nggak tahu sih ya yang bilang reuse gameplay dari yang sebelumnya, jujur nggak? Nah, kenapa Uncle bilang jujur nggak sama dengan RE sebelumnya? Bro, ini something new. Kalau teman-teman mainin RE dari zaman-zaman PS1, RE1, 2, 3, angle-nya CCTV, ya kan? Yang dimana RE-nya itu ya CCTV gitu loh. Setiap itu loading, setiap ganti tempat loading, ganti tempat loading. RE456 itu aja setiap gameplay third person-nya beda-beda. RE4, pertama kali third person di mana si manusia Tamvan, Leon, ya kan? Menjadi third person dan ya lu tau lah lincahnya kayak apa si manusia dungu itu gitu kan. Dan RE5 third person juga, makanya si Chris Redfield. Sesuatu yang barunya di mana? Dia bisa ada dua karakter, yaitu Chris dan Sheva Alomar. Yang dimana lo bisa main berdua, baik secara online maupun split screen. Sesuatu yang baru, lagi-lagi. Walaupun full action, menurut gue, RE5 tuh action yang paling dapat menurut gue. Dan di RE6, gimana cara dibikin sesuatu yang baru? Selain split screen-nya tentunya ya, bisa online 3 player. 3 player siapa aja? Kalau mereka ketemu. Bahkan lebih dari 3 player, bisa 4 player. Jadi ketika teman-teman mainin online Chris Redfield dan Pierce misalnya. Terus Leon dengan Helena. Ketika lo disamaan ketemu, itu lo bisa nyatu. Jadi bisa 4 player online. Gokil. Itu menurut gue sesuatu yang gila banget sih. Makanya gue suka banget RE6. Mungkin banyak orang yang terlalu overhate untuk RE6. For me, RE6 is doing fine. Sorry ya, fans-fans Carbit. Mungkin banyak yang tidak terlalu suka dengan RE6 dan sampai overhate parah. Kalau gue sih, nah man, I like it. Apalagi, mohon maaf, ketika lo bilang RE6 banyak actionnya, tapi tetap berhasil bikin gue sedih. You know what I mean. Gue nggak mau spoiler. Kalau yang for this one, gue nggak mau spoiler. By the way, RE6 tadi sesuatu yang barunya adalah Avengers. Hampir, nggak semua ya, hampir semua karakter ada di situ. Kecuali yang udah mati ya, kayak Wesker, udah mati kan di RE5. Bodo amat kalau itu gue spoiler. Dan apakah action? Yes. Kalau lu main Chris Redfield, lebih ke Battlefield malah. Gitu. Tapi kalau gue pribadi suka, apalagi ceritanya Chris Redfield, gue suka banget. Di RE6 menurut gue, karakter utamanya itu adalah Chris Redfield. Kalau Leon Bing Leon lah, dongo, tua, oon, tapi keren. Dan cuman Leon yang bisa pakai dual handgun. Pak. Gila.
Keren tuh orang. Oke, tapi anyway, itulah RE gitu loh. Sesuatu yang barunya tuh memang setiap episode tuh sesuatu yang baru. Akhirnya begitu RE 7 rilis pertama kali ya, itu ini gue tanpa menyebutkan yang side game-nya ya. Misalnya kayak Revelations, kayak gitu-gitu, itu gue belum menyebutkan itu. Ini baru utamanya aja lah. Dari yang ke-7, dari yang ke-6 terus yang ke-7. Yang ke-7 sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya adalah first person. Dan karakter baru. Siapa itu Ethan? Walaupun di yang pertama kali sih Redfield-nya banyak terjadi ini ya, RE7 tuh justru menurut gua banyak orang bilang kan Iya, RE6 adalah RE yang paling kontroversial. menurut Uncle enggak. Justru kalau kamu tahu di dunia internet, RE yang paling kontroversial itu adalah RE7. Bukan masalah horornya, bukan masalah first person-nya, tapi who the hell is that Redfield? Gitu. Pas terakhir-terakhir naik helikopter, this is Redfield. Who the fuck are you? Just some another white guy named Redfield? Gue gak tahu itu siapa. Tapi katanya udah dibetulin. Jadi Redfieldnya lebih mirip dikit. Katanya ya, gue gak tahu. RE7 gue waktu itu main sampai muntah anjir. Tapi secara horornya dapet lah. Itu sesuatu yang baru lah. Sesuatu yang baru RE7. Dan menurut gue RE7 dari segala kontroversialnya waktu itu di internet tuh rame banget. Diobatin di RE8. Yaitu RE Village. Oh enggak nih, komputer gue kemarin dipakai si Chris. Yang dimana karakter utamanya tetap Ethan, The Winters Family ya, dan Grace Redfield is back dan menjelaskan segalanya. Dan RE8 tuh benar-benar ngobatin yang ke-7 bahwa asal muasalnya dari mana mold itu. Ternyata seluruh Resident Evil mulai gara-gara Mother Miranda. Di situ juga memberikan perspektif bahwa si Ethan Winters menjadi karakter yang sangat penting. Makanya gue bilang kalau soal milking emang jago sih. Resident Evil. Dan Resident Evil 9 by the way, tadi orang pada ngira, ini biar teman-teman tahu juga ya, gue ngejelasin sejarah sedikit nih. Orang-orang tadinya pada ngira Pasti RE9 nih bakalan tetap first person. karena selalu trio 1, 2, 3 angle CCTV, 4, 5, 6 third person, 7, 8 udah first person nih, berarti yang 9 first person juga. Enggak, teori itu dikalahkan dengan DLC-nya menjadi third person. Maksud gue gini, gue setuju ada beberapa fans yang bilang ada beberapa fitur dalam gameplay yang daur ulang dari RE sebelumnya, kayak yang open valve dan sebagainya yang di Ruin RE3 yang dulu. Oke, di situ mungkin gue masih bisa setuju. Tapi kalau misalnya dibilang, kok masih pakai herb ya nggak berubah? Ya kalau pakai herb sih, itu kan ciri khas ya. Jadi bedakan daur ulang sama ciri khas, teman-teman sekalian. Ciri khas tuh maksudnya gimana bang? Ya contoh Final Fantasy. Lu mau Final Fantasy dari 1 sampai 15, 16, mau ntar ke depannya bakalan ada Final Fantasy 17, 18, 19, 20. Pasti nggak jauh-jauh healing itemnya potion, high potion. Untuk nge-revive-nya Phoenix Down. Udah pasti. Itu kalau itu beda ya, itu bukan daur ulang, itu namanya ciri khas. Sama kayak di RE. RE juga gitu. Healingnya apa? Nggak jauh-jauh dari herb, red herb, yellow herb, kayak gitu-gitulah, green herb. Ya kayak gitu-gitu. Itu namanya ciri khas. Tapi kalau misalnya ada beberapa daur ulang, ada yang bilang katanya, wah ini beberapa gameplaynya daur ulang dari RE sebelumnya gitu kan. Kayak yang pas si Grace yang tiba-tiba ditabrak di itu kayak RE4 banget. Well, mungkin bisa dibilang gitu ya, tapi somehow, nggak tahu kalau teman-teman ya gue setuju dengan adanya, iya nih bener nih kayak ada daur ulang gitu kan. Tapi kok gue ngerasa kayak maybe it's different vibes and different karakter kali ya. Mungkin ya, gue nggak ngerasa itu jadi masalah. Jadi betul, gue setuju itu daur ulang. But I don't think that's the problem sih. Karena secara cerita juga beda dan sebagainya juga beda. Gitu. Jadi menurut gue itu bukan masalah. Ya walaupun ada beberapa pihak yang mempermasalahkan hal itu, ya monggo saja silahkan. Cuman kalau bagi Uncle pribadi, Uncle nggak mempermasalahkan hal itu sih. Balik lagi ke inti pembicaraan tadi. RE9 adalah gameplay sesuatu yang baru, di mana dua karakter, dua-duanya bisa third person, first person, dan dua-duanya memberikan feel yang berbeda. Tapi bang, bukannya first person dan third person udah dilakukan di RE8? Dengan kalau lu beli DLC-nya. Cuy, lo mainin RE8 dengan DLC Winters. Lo main pakai Rose Winters kan di situ kan. Lo coba mainin first person atau third person. Atau pakai Ethan-nya. Mainin pakai third person dan first person. Kagak ada bedanya. Itu cuman ngeganti kamera. Kalau di RE9, Pak, teman-teman yang pakai Grace, kalau lo first person, ya udah first person dengan totally different perspective. Begitu lo third person, si Grace Dongo ini, astaga. Ketika panic mode tuh bisa jatuh-jatuh. Kalau first person lo nggak bakal jatuh, paling tangannya yang agak beda animasinya gitu kan. Tapi lo nggak jatuh. Jadi memberikan perspektif yang berbeda gitu loh. Ketika kalau lu menyalakan third person, otomatis jadi auto action. Resident Evil 8, Ethan Winters, feel-nya tuh kayak action karena oh iya jadi third person gitu kan. Sesuatu yang pakai third person tuh pasti jadinya action. Tapi kalau Grace di RE9, lu third person pun masih horror karena dengan kedunguan dan animasi tambahannya itu loh. Jatuh. Do you maybe want to leave with me? No! It's I want to easy stay here, Emily. Or Grace. I want to stay here and get eaten by zombies and get experiments done. That's Why fine. would I want to leave with you? It's so much fun in this fucking haunted mansion.
Okay? No, I want to stay. What kind of dumb question is that? Who wrote this shit? Jadi lu yang mainin, apalagi kalau lu mainin pakai stick ya teman-teman, lu tuh analog kayak sini tolong, dan itu jujur bikin gemes tapi berhasil. Bikin horor itu berhasil. Itu sesuatu yang nggak ada di RE8 menurut gue. Karena di RE8 tuh kayak cuman ganti kamera doang. Oh, first person dari sini, third person dari belakang. Cuman gitu doang. Jadi feel-nya nggak berbeda, cuman hanya berubah dari penglihatan atau angle view. Tapi kalau RE9 sesuatu yang berbeda adalah perspektif. Dan itu di dua-duanya. Berbeda, bro. Leon aja beda. Leonnya lu main third person, action, first person, action tapi Call of Duty. Dan kasihnya beda-beda disesuaikan dengan angle-nya. Itu bener banget. Jadi menurut gua, first person dan third person perspektif di RE9 dan RE8 jauh beda. Karena RE8 juga kan by the way third person-nya kan DLC. Dan itu juga darurat gara-gara kalau teman-teman mau tahu, RE8 itu kenapa tiba-tiba ada third person, itu gara-gara di RE8 mod download yang terbanyak bukan mod bugil, tapi melainkan third person. Sehingga Capcom make it official dengan sekaligus menjual DLC cerita dari anaknya Ethan yaitu Winter. Yaitu Rose. Rose Winters. Animasi sangat luwes. Gua so far belum menemukan glitch animation or whatsoever. Dan pergerakan sesuatu jurus-jurusnya juga beda. Leon dengan kapaknya, tendangan para lelaki yang dari Leon, terus dengan cara Leon memecahkan kepala zombinya. Menurut gue itu sesuatu animasi yang baru dan luwes sih. RE Requiem itu kan maknanya banyak. Senjatanya atau literally makna dari kata-kata itu. Makanya kembali ke Raccoon City. Banyak orang tuh sampai kayak, oh itu protesnya yang actually gue jadi inget. Jadi banyak orang protes yang, Ih, ini penggunaan aset lama. karena balik ke Raccoon City. Padahal Raccoon City-nya aja beda, coy. Apalagi gitu, kalau nggak salah gue lupa. Coba teman-teman sekalian komen di bawah deh. Kalau nggak salah ada orang tuh bilang ini reuse aset di bagian apa gitu. Dan which is sebenarnya itu ada counternya. Ada counter bahwa ya itu bukan bagian dari reuse aset. Itu namanya Requiem, literally. Terus ada orang yang kecewa juga story-nya. Lagi-lagi bawa umbrella. Ya iya dong. Kan RE. Hey. Kalau lu bawa MBG Indonesia. Kalau ini kan Raccoon City. Ya Umbrella dong. Gimana sih? Ngomongin Umbrella, ngomongin zombie. Zombinya juga sesuatu yang baru, yang dimana zombinya juga, yang masih bisa ngomong, masih bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan setiap hari pada saat dia jadi manusia, dan ternyata memang itu dijelaskan di file, bahwa di filenya itu adalah zombie ya mutasi. T-virus yang mutasi. Dan orang-orang mengira, termasuk gue sih actually, gue mengira bahwa, oh ini, kalau menurut trailer ya, oh ini Elpis, sesuatu yang baru nih, nama virusnya Elpis. Ternyata Elpis itu adalah, nah kita masuk ke story. Kita masuk ke story ya. Tadi gameplay gue rasa udah cukup lah. Intinya Tamvan, Leon Tamvan, Grace juga oke, modelnya juga cakep, voice actor, aktris semuanya jago. Mau itu Jepang, mau itu Inggris, semuanya bagus. By the way, in Jepang ternyata Sephiroth. Gue baru tahu loh. Leon dari dulu emang Sephiroth ternyata. Banyak yang komen. Karena gue jujur main Resident Evil tidak pernah pakai bahasa Jepang. Lalu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya Leon kece pak, keren. Tapi yang jelas kita ngomongin langsung ke story. Nah, story. Dari tadi kan kayak gue ngomong, Ih bang, lu ngomongnya bagus banget sih. Jangan kamu punya Fong Leon ya? jujur kalau gue ngomong iya nanti artinya agak aneh. Jadi teman-teman di sini kita ngomongin soal story karena balik lagi Resident Evil mau senerd-nerdnya lu soal pembahasan, mau lu ngomongin gameplay ada yang suka ada yang nggak suka. Contoh kayak gue misalnya nih suka tapi teman-teman nggak suka, itu wajar. Gameplay itu dari perspektif yang berbeda-beda jadi preferensi. Tapi kalau lu ngomongin story ini. Karena Resident Evil sesuatu teman-teman yang dimana kuatnya itu dari cerita pak. Lu mau bagaimanapun juga cerita. Itulah unik dari Resident Evil. Nggak cuman game zombie, nggak cuman game horor biasa. Karena ini adalah perpaduan antara action dan horor disatukan. Dan dengan diberi karakter-karakter yang unik-unik dan lucu-lucu. Lucu-lucu dari cewek-ceweknya lucu-lucu. By the way juga untuk gameplay tadi sedikit easter egg juga ya. Thanks to kemarin Remy yang ngasih tahu gue foto Rebecca Chambers dengan ngangkat ketek. Thank you Rem. Akhirnya saya melihat kemarin pas live ya. Oh ternyata ada foto Rebecca. Diem-diem ternyata Albert Wesker coli. Gue ngerti sekarang kenapa dia ngincer power. Ternyata diem-diem coliin Rebecca. Dan juga ada easter egg unik dari Tofu. Nah ini dia maksud gue. Jadi RE ini kenapa unik teman-teman dari story tadi. Bukan masalah colinya ya, bukan. Tapi lebih ke gimana nih game horor. Genrenya nih horor nih game. Tapi uniknya dari RE adalah ada Tofu.
Ya kan, sesuatu padahal yang tadi sebenarnya buat ngetes doang. Tofu tuh by the way untuk sejarah tofu ya. Kenapa kok tahu bisa ada di Resident Evil gitu kan? Itu sebenarnya untuk ngetes hitbox sebenarnya. Tapi akhirnya karena hitbox itu sangat terkenal dan lucu sehingga di setiap gamenya dijadikanlah Easter egg, dijadikanlah gameplay tambahan kayak gitu-gitu. Jadi ada tofu. Tahu, literally tahu, Pak. Tahu. Gitu kan. Nah, untuk RE Requiem ini gue belum pernah nunjukin di live stream, tapi akhirnya saya sudah melihat sendiri. Ternyata memang ada tofu memakai topi Jill. Menarik. Ya, dan itu ada, teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana cara ketemu tofunya, ya lu lihat aja di YouTube lah. Sesuatu yang dimana memang uniknya Resident Evil itu adalah dengan disuguhi dengan cerita yang luar biasa oke. Nggak cuman tentang zombie, tapi menyindir kapitalis farmasi. Oh iya dong. Umbrella. Yang dimana terus dengan politik-politiknya, dan bagaimana yang teman-temannya tadinya sekumpulan kawan nih, yang tadinya pada di RPD, tiba-tiba mencar-mencar. Yang satu jadi penguasa, yang satu tetap cantik, yang satu ganteng dan blow on, kayak gitu kan. Sekaligus juga secara story itu tetap nggak jauh-jauh pasti dari Raccoon City, dan nggak jauh-jauh pasti dari Umbrella, itu udah pasti, karena itu ciri khasnya Resident Evil. RE8 itu juga kan salah satu yang memperbaiki dari mold ceritanya si Ethan itu sebenarnya salah satunya adalah masih ada hubungannya dengan Umbrella. RE8 itu kan pas baca filenya, ya elah Umbrella. Ternyata Umbrella dari sini, gitu kan. Dan cuman banyak orang nggak suka katanya untuk story ya, ini teman-teman berdasarkan data komunitas, banyak ternyata yang nggak terlalu suka dengan story-nya. Karena katanya, kok kenapa Spencer tiba-tiba tobat dan baik? Kok dia malah menciptakan antivirusnya? Sebenarnya kalau menurut gue ya, yang namanya penjahat mau jadi tobat tuh nggak apa-apa. Asal disuguhi cerita atau bumbu-bumbu yang arah ke sana. Soalnya kalau teman-teman ketika lo mainin sampai akhir, di situ Grace akan melihat videonya, emaknya, si Nyonya Alisa Abu Gosok itu, dia itu kan sempat bikin video interview sama si Spencer. Walaupun dikasih ininya sih sedikit-sedikit ya. Dan so far sih gue pribadi suka sih dengan story-nya. Dari 2 video yang ditonton oleh Grace, itu memperlihatkan bahwa, oh ternyata si Spencer tuh sadar, gua menciptakan virus, gua sekarang menjadi orang terkuat di bumi ini. Ternyata Indian, gue cuma duduk di kursi roda, pakai infus, ngadep ke jendela. Ya, tinggal main catur. Ya jadi ternyata dia sadar gitu loh bahwa, oh ternyata setelah semua, ini pesan yang disampaikan ya, yang gue pahami. Setelah gue melakukan itu semua, ternyata it means nothing ya kalau gue mau mati. Jadi Spencer itu makanya decided untuk tobat, dan akhirnya menciptakan Elpis itu dan menyembuhkan segala-galanya. Dan by the way juga yang gue seneng dari RE9 ini adalah ada 2 ending. Nah untuk Spencer sendiri, ini banyak yang protes. Katanya, loh kok Spencer tiba-tiba jadi baik, sedangkan di Resident Evil sebelumnya, dia kan nggak ada kebaikan sama sekali, apalagi terutama dari RE5 gitu kan. Jadi banyak yang protes dari komunitas RE di sini adalah karena kok Spencer tiba-tiba jadi tobat nasuha gitu kan. Padahal soalnya di RE5 kayaknya dia dingin banget gitu kan, walaupun dia udah sakit apa sebagainya, tapi dia dingin banget gitu. Nah hal ini tuh menimbulkan kayak fans RE tuh kebagi 2 juga sebenarnya berpendapat soal Spencer. Satu, ada yang literally menolak dengan sifatnya Spencer seperti ini. Kedua, ada yang oke-oke aja. Dan oke-oke aja juga ada 2 tipe. Yang ke satu, karena mungkin inilah salah satu tease RE5 remake. Mungkin ini menjadi salah satu alasan untuk RE5 supaya ada remake-nya. Jadi sifat Spencer-nya agak sedikit diubah, karena kan ada desas-desus ya bahwa RE5 remake bakalan ada, kayak RE4 remake lah. Cuman Capcom belum approve ya pada saat gue bikin video ini, Capcom belum approve itu bakalan ada atau enggak. Tapi katanya bakalan ada remake-nya, dan kalau seandainya ada, ini fan teori ya, RE5 remake akan lebih relatable untuk RE9 ini gitu. Nah tapi ada, seperti yang gue bilang tadi, kebagi 2. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, katanya ada yang bilang, sifat Spencer nanti ditambal di DLC story. Nah, kalau gue jujur lebih mihak ke yang kedua sih. Karena satu, sebenarnya jujur ya, teman-teman udah tahu udah tahu Uncle nih. Sebenarnya paling ogah-ogahan soal remake. Apalagi kalau kita ngomongin udah di era third person. Jujur, kalau RE2, 3, bahkan dari RE1, 2, 3, kalau RE1 mungkin jatuhnya bukan remake ya. RE1 mungkin remaster. Ya mungkin remake lah, bisa dibilang remake lah. Dengan engine yang baru dan dengan ada beberapa tambahan. Tapi RE2, RE3 remake tuh yang benar-benar kelihatan remake-nya, terutama di RE2 gitu kan. Karena dari angle CCTV menjadi third person, nuansanya jauh lebih berbeda, horornya juga lebih dapet gitu kan. Nah, kalau RE4 jujur salah satu RE yang dimana Uncle tidak approve untuk remake-nya. Kecuali karena Ella Freya. Oke lah, approve. Tapi selebihnya enggak gitu kan. Nah, jadi maksud gue, my point is, Uncle tidak setuju sebenarnya kalau RE5 tuh ada remake-nya. Walaupun mungkin dengan alasan untuk menambal plot hole dari story RE9 ini bisa banget ditambal di story DLC. Story.
Jadi story-nya itu adalah setelah ini pembahasan singkat ya, karena gue juga nggak mau, walaupun spoiler tapi gue nggak mau terlalu spoiler banget biar teman-teman yang masih main juga bisa enjoy. Intinya adalah si Elpis itu adalah ternyata antivirus yang menyembuhkan orang-orang yang ya pokoknya obat literally gitu kan. Dan si Gideon selama ini salah sangka, kirain sesuatu yang hebat, ternyata my master is the best, is great gitu kan. Ternyata dia menciptakan bla 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 kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya memang penjahat di awal yang nge-building sifat jahat dari awal memang Gideon. Dan untuk menjadi last boss emang harus Gideon. Nah, gue setuju nih sama komunitas RE. Itu si siapa namanya? Si Wesker wannabe ngapain di situ? Dan dia siapa? Dia belum pernah di-mention di RE sebelum-sebelumnya, di file-file sebelumnya juga nggak ada. Yang dia sebut cuma satu, The Connection. Dia menyebutkan The Connection. Mungkin dia part of The Connection tapi itu. Tapi secara karakter dia nggak ada building apa-apa sama sekali. Ini faktanya ya, faktanya ketika teman-teman main juga lo pasti tahu gitu kan. Sopo si kampret ini, gitu ya kan. Dan perannya dia juga nggak penting, kecuali kalau teman-teman dapetin bad ending. Leon dibunuh sama dia. Spoiler alert. And that's it. Ya gue sedih ngeliat Leonnya aja. Ya Leonnya mati gitu kan. Tapi pas kalinya gue dapet yang good ending, dia mati jelek banget. Gak ada heroiknya dan who the fuck is him? Gitu loh, siapa dia? Nah, itu adalah story-nya. Dari story-nya banyak yang suka, banyak yang nggak suka. Actually itu menjadi kontroversial juga. Menarik ya. Dari ceritanya ada yang suka banget, ada yang nggak suka, dan ada yang nggak suka banget. Sekarang saatnya pendapat Uncle tentang story itu. Kalau gameplay udah lah ya. Kalau gameplay, suka. Uncle gameplay suka. Karakter suka, desain karakter suka, semua suka by the way. Desain karakter secara model ya, model 3D, Uncle semua suka. Grace-nya juga cakep, voice actress-nya juga jago, voice actress-nya juga cakep juga ternyata. Dan voice actress-nya si monster yang gede, yang kuntilanak gede, ternyata cantik juga. Dia cuma nyumbang suara, which is literally could be anyone, tapi yang dipilih aja cakep. Kece lah, voice actress semuanya bagus. Mau yang Jepang, mau yang Inggris, I love it. Nah, kalau story, pendapat Uncle, here's the thing. Gua mungkin salah satu orang yang gemes sama Grace. Bukan gemes karena Bang, berarti penulisan ceritanya berhasil dong bikin lu gemes sama Grace. bukan, tapi lebih ke ceritanya terlalu memaksa Grace itu kelihatan tolol. Biar Uncle simulasikan. Kalau lu ngomongin RE2, RE2 remake, RE4, RE4 remake, RE6, ketika game yang semua yang gua sebutkan tadi yang ada Leonnya, ceritanya itu nggak memaksakan Leon tolol, tapi emang Leonnya yang tolol. There is a difference. Ya kan? Karakternya yang tolol. Jadi Leon tuh dibikin unik seperti itu. Atau film-film TV seriesnya. Bro, di jalan tol, naik moge anjing. Apa itu John Wick? Nembak dari dekat nggak kena, mesti maksain keren. Dan itu sesuatu yang dimana memang bukannya story-nya yang tolol. Tapi Leon emang tolol banget. Naik gedung, naik motor, anjing. Itu lama-lama jadi Crazy Frog. Pam, 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 pam. Karena itu, gue pribadi, itu adalah Leon yang gue sebut tadi, ciri khasnya. Nah, kalau Grace, mohon maaf, agak terlalu dipaksa tolol. There is a difference. Jadi, gue agak gregetan justru bukan sama Grace-nya. Banyak orang gregetan sama Grace-nya kan. Kayak jujur, salah satu teman gue si Remy, dia juga kesel. Gue gemes banget sama Grace-nya. Dia ngomong gitu di live stream gue. Dan gue bilang sebenarnya bukan Grace-nya bro. Tapi penulis ceritanya ini agak terlalu memaksakan. Contoh, opening. Biar gue nggak spoiler amat. Bosnya ngomong, Grace, kamu punya trauma di mana tempat ibu kamu dulu dibunuh, kamu saya kirim ke sana sendirian. Walaupun kamu bukan agen lapangan, kamu saya kirim sendirian. Nih, saya kasih handgun yang isinya cuma 9. Maksud gue, secara etika dan norma... Loh, tapi Bang, bukannya di RE4 Leon juga dikirim kayak gitu? Betul, karena dia keren. Kalau Leon, dia dikirim karena memang dia yang mau. Karena dongo. Leon yang dongo. Ibaratnya tuh presidennya kayak ngomong, Leon nggak rame-rame, nggak, aku sendiri aja. Ibaratnya kayak gitu, walaupun emang tolol juga sih presidennya mau ngirim satu orang. Tapi maksud gue, kalau si Grace, minimal gue tuh ada dialog gini loh. Minimal ya, untuk menutupin menutupin protes gue terhadap momen ini. Minimal ada satu kalimat dari Grace. I'm doing this alone. Gitu loh. Walaupun soalnya kan banyak yang bilang tuh, Bang, tapi emang si Negro itu jahat. Karena dia kerjasama dengan penjahatnya memang untuk ngejebak Grace. katanya. Entah itu teori atau beneran, katanya sih di file ada yang mengatakan bahwa memang yang penjahat itu memang kolaborasi dengan instansi-instansi, which is salah satunya adalah FBI. Cuman maksud gue, minimal ada nggak sih satu dialog anjing, yang dimana si Grace ngomong, dengan gagapnya dia, I'm doing this alone. Gitu, kayak ada sesuatu yang melawan gitu loh. Jadi kita tahu bahwa, emang si Negro ini emang bajingan. Emang jahat si babi ini. Jadi maksud gue, lebih tepatnya terlalu memaksakan dibuat bodoh. Beda sama Leon, kalau Leon tuh tololnya natural. Maksudnya kayak gimana tuh Bang? Contoh, di RE6, Leon lagi nyetir mobil. Tiba-tiba zombie muncul, dia latah anjing. Kan padahal kalau dia polisi, dia bisa tonjok tuh. Bak! Tapi dia latah, akhirnya terbalik tuh mobil. Di RE6. RE9, banyak dongonya sih. Jujur. Ada motor, Hah? Gideonnya jatuh ke bawah, Gideon jatuh ke bawah, suruh pakai helm. Next time wear a helmet.
itu adalah orang tolol yang nasehatin ketika lo tuh wah gitu loh. Lo ngelawan musuh kayak ih tolol banget nasihatin gitu. Karena bukannya game yang memaksakan dia tolol, tapi memang Leonnya pure tolol. Beda. Jadi gue agak sedikit gemes tuh yang bagian Grace tuh di situ. Tapi oke lah, katakanlah semua itu mungkin masih bisa dibilang sama. Sama aja abang, gue nggak menemukan perbedaan. Oke, tapi ada satu hal bro, yang dimana gue gemes banget sama Grace. Yaitu menurut gue ini terlalu memaksakan untuk story writingnya. Yaitu pas ketika Leon udah nembak Chloe, ngebunuh Chloe pas Chloe jadi monster, ya kan? Logically, lo kan nggak tahu Elpis itu obat. Terus si Grace-nya malah, iya oke, gue ngerti lu trauma. Tapi secara norma, ngapain dia pergi ninggalin Leon? Terus malah ngikut ke penjahatnya. Itu agak sedikit maksa. Menurut gue ya. Menurut gue agak sedikit maksa. Gue ngerti lu depresi, gue ngerti lu teriak apa. Minimal harusnya di situ dia disekap. Baru gue, oke. Jadi sesuatu yang dimana tidak terlalu memaksakan bahwa, iya di saat ini nih Grace harus ikut penjahatnya. Jujur, maksa banget. Depresinya dapet, bagus. Kenapa mesti menyendirinya dan terus dia ngikut? Ya deh, aku bete sama Leon. Aku ikut kamu aja ya Gideon ya. Itu menurut gue penulisan cerita yang harus agak sedikit gue pertanyakan. Kalau gue lebih seneng itu dia disekap di situ. Minimal diancem. Kalau gue kan dia kan di situ ada Zeno kan, dengan kecepatan Phantom seperti Albert Wesker, dijambak kek atau apa kek. Don't move, come with us if you want to live. I have something to show you. Lebih keren untuk building karakternya si Zeno. Lebih keren juga untuk si Grace-nya gitu loh. Karena Grace itu zero reasons. Dia tuh nggak punya alasan apapun untuk ngikut ke Gideon, cok. Dia punya alasan untuk benci Leon, oke. Dia punya alasan untuk depresi, yes. Tapi dia nggak punya alasan untuk ngikut ke musuh, cok. Apalagi kan yang bikin, kalau dia sedih karena Chloe ditembak kan, yang bikin Chloe kayak begitu kan musuh-musuhnya. Gimana? Itu aja sih sedikit scene yang paling janggal menurut gua. Kalau yang soal negronya penjahat, maybe it's just a meme. Mungkin bisa jadi bercandaan. Mungkin lu bisa setuju sama gue, bisa enggak. Terserah, that's okay. Tapi menurut gue scene yang itu tuh janggal banget. Secara story ya. Itu aja sih pendapat Uncle. Tapi kalau secara story keseluruhan, dimana tentang Elpis dan tentang si Spencer Tobat, Uncle sih pribadi suka. Tapi Uncle setuju dengan pendapat para netizen. Yang dimana netizen tuh ngomong, Menurut gue Spencer kurang bang untuk bumbu-bumbu tobatnya. gue setuju. Dan gue berharap mudah-mudahan itu diceritakan di DLC. Karena DLC udah di-approve oleh sutradaranya. Itu aja. Jadi, itu dia pendapat saya. Teman-teman sekalian, ya soal RE9 mungkin agak sedikit, nggak tahu ini panjang apa nggak, kayak panjang ya. Ya kurang lebih sih, walaupun ini bukan detail ya. Kalau detail sih gue bisa ngomong sampai 3 jam. Jadi untuk 45 menit ini, mungkin di-cut sampai editor saya lebih, kurang dari 45 menit. Tapi inilah review saya untuk Resident Evil. Jadi secara singkat, apakah Uncle suka? Suka. Termasuk salah satu yang worth untuk dimainin. Sama seperti Uncle ngomong RE8. Uncle lebih suka RE8 dibanding RE7. Jadi saya pribadi suka. Playable dan gameplaynya untuk teman-teman yang demen speedrun, banyak trik-triknya by the way. Sekarang orang-orang udah pada main level insane, 1 jam 38 menit tamat tanpa bonus weapon dan tidak new game plus. Speedrunnable. Dan itu speedrunnya mulai dari si Grace nge-save. Jadi nggak mulai dari awal, 1 jam 38 menit tamat ya. Insane. Oh, sama satu lagi, sorry, Uncle mungkin lupa nyampein ya. RE9 adalah Resident Evil termudah. Really, nigga? Maksudnya termudah gimana tuh bang? Orang cupu kayak Uncle aja untuk main, bisa dapetin unlimited ammo secara gampang. RE4 Remake hampir budek. RE3 Remake hampir pecah nih pala. Karena untuk ngedodge nemesisnya di akhir cukup bikin Uncle emosi. Tapi kalau yang untuk RE4 Remake sama, untuk level profesionalnya atau level yang susahnya, cukup menyebalkan juga untuk dapetin cat ears itu di RE4 Remake. RE9 sangat-sangat friendly untuk newbie. Apalagi untuk teman-teman yang ngejar unlimited ammo tuh gampang banget. Tinggal mainin level paling easy tanpa menggunakan obat sekalipun. Obat atau yang ngambil darah. Levelnya easy aja. Langsung setelah gameplay pertama, teman-teman bisa langsung mendapatkan unlimited ammo. Have fun. Itu aja. Kayaknya untuk dari Uncle. Thank you so much for watching teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di video dan live stream berikutnya. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan memang video review ini Uncle memang tidak membahas detail. Nanti mungkin pada saat kita ngobrol-ngobrol detailnya bisa di live stream. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan, misalnya teman-teman komen, Uncle aku mau menambahkan, Uncle misalnya yang begini, karena begini, atau Uncle melupakan sesuatu yang begini, silakan komen di bawah. Itu aja ya, akhir dari video ini. Sampai jumpa nanti di live stream dan video berikutnya. Dadah.